kelompok 3 kali ini akan membahas materi tentang aspek-aspek dalam buku ajar. Kami yang beranggotakan ada Diogani Darwis, NIM 90, lalu saya sendiri Adinda Dwi Zurotunisa, NIM 96, lalu Muhammad Hoifullah, NIM 100, Wiwin Indah Kencana, NIM 101, Hanun Karima Zaim, NIM 107, Agung Rizky Dwi Handoko, NIM 109, Vela Ernanika Yuni Satya Hasim, NIM 112, Deviana Amelia, NIM 113, dan Faisal Makarim, NIM 123. Baik, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu kesesuaian KI dan KD. Dalam buku ajar siswa yang digunakan dalam proses pembelajaran ini harus menyesuaikan berdasarkan KI dan KD supaya relevan dengan kurikulum yang berlaku dan pembelajaran akan menjadi lebih optimal sesuai dengan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Nah, dalam kesesuaian berdasarkan KI dan KD ini harus memenuhi beberapa indikator yang diantaranya pertama yaitu kelengkapan materi. Kelengkapan materi adalah paparan materi pembelajaran yang ada di dalam buku ajar yang sudah tidak ada kurangnya. Kelengkapan materi yang disajikan minimal memuat semua materi pokok bahasan dari aspek KI dan KD yang telah dirumuskan dalam kurikulum mata pelajaran yang bersangkutan. Lalu, dalam buku Bahasa Indonesia, setidaknya kelengkapan materi mencakup beberapa hal. Di antaranya, yang pertama adalah wacana. Wacana dapat berupa percakapan dan karangan atau laporan utuh, misalnya cerpen, novel, buku, artikel, pidato, khotbah, atau puisi yang merupakan materi utama dalam buku ajar pelajaran bahasa Indonesia. Wacana biasanya mengawali uraian materi pada setiap bab, dan wacana disajikan mencakup ruang lingkup yang ada dalam kurikulum. Yang kedua, pemahaman wacana. Pemahaman wacana adalah tahapan lanjut setelah membaca dan menyimak wacana. Jadi dalam pemahaman wacana ini berupa perintah, tugas, atau pelatihan yang mengarahkan peserta didik untuk memahami isi atau pesan dari wacana. Yang ketiga yaitu fakta, kebahasan, atau kesastraan. Uraian materi berisi fakta kebahasaan yaitu kalimat, kosakata, istilah, ungkapan, peribahasa, atau kesastraan sesuai dengan tuntutan yang ada di dalam kurikulum. Dan yang keempat adalah implikasi wacana. Implikasi wacana merupakan unsur di luar wacana seperti analogi, perbandingan, kesejajaran wacana yang mampu memperkuat penyampaian materi sesuai dengan tuntutan kurikulum. Implikasi wacana berisi konsep dasar keluasan materi melalui pelatihan, tugas, dan kegiatan mandiri sehingga dalam kehidupan sehari-hari peserta didik ini mampu menggali dan menempatkan informasi, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan dalam kinerja ilmiah. Selanjutnya adalah keluasan materi. Keluasan materi yaitu mencakup penyajian konsep, definisi, prinsip, prosedur, contoh-contoh, dan pelatihan yang terdapat dalam buku ajar harus sesuai dengan kebutuhan materi pokok yang mendukung tercapainya KI dan KD. Indikator keluasan materi menilai apakah materi yang terdapat pada buku ajar mendukung tercapainya KI dan KD, serta menjabarkan substansi minimal yang terkandung dalam KI dan KD. Materi beserta contoh dan latihan yang terdapat dalam buku ajar menjabarkan substansi minimal berupa fakta, konsep, prinsip, dan teori yang terkandung dalam KI dan KD. Selanjutnya yaitu kedalaman materi. Materi yang terdapat dalam buku ajar haruslah memuat penjelasan terkait konsep, definisi, prinsip, prosedur, contoh-contoh, dan pelatihan agar siswa dapat mengenali gagasan atau ide, mengidentifikasi gagasan, menjelaskan ciri suatu konsep atau gagasan, dan dapat mengidentifikasi serta mengkonstruksi pengetahuan baru dan menerapkan pengetahuan sesuai KI dan KD yang telah dirumuskan.
Uraian materi harus sesuai dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dituntut oleh KI dan KD, serta tingkat kesulitan dan kerumitan materi disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif siswa. Hal yang perlu diperhatikan dalam poin kedalaman materi yaitu kesesuaian, kuantitas, dan kualitas. Poin kedalaman materi yang pertama yaitu kesesuaian wacana. Wujud uraian atau wacana yang ada di dalam buku ajar harus sesuai dengan materi yang akan disampaikan atau yang akan dituju dalam suatu pembelajaran. Wacana tersebut tetap mengacu pada tuntutan kebutuhan yang ada di dalam kurikulum yang berlaku. Poin kedalaman materi yang kedua yaitu kuantitas wacana. Untuk mencapai kedalaman materi, maka kuantitas wacana ditentukan oleh pengembangan atau penambahan jenis wacana lain yang dapat berfungsi sebagai pembanding, penjelas, analogi, atau kebutuhan lain yang sejalan dengan tuntutan materi. Dengan demikian, materi yang disajikan memuat sumber-sumber tambahan itu mencerminkan kontinuitas dengan kedalaman pengembangan materi. Materi yang ditampilkan menjadi lebih menarik dan inovatif, serta memotivasi peserta didik sedang belajar. Poin kedalaman materi yang ketiga yaitu kualitas wacana. Kualitas wacana mencerminkan kedalaman materi yang ditentukan oleh keaktualan, kemutahiran, kefaktualan, dan kevariasian topik. Kualitas wacana mencerminkan kedalaman isi atau pesan dengan pengembangan materi pembelajaran bahasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait keakuratan materi. Materi merupakan suatu bahan yang digunakan untuk diujikan, dibicarakan, dikarang, dan dianalisis. Materi yang terdapat dalam buku ajar memuat berbagai macam penjelasan terkait dengan konsep, definisi, prinsip, prosedur, contoh, dan pelatihan. Menurut Musli 2010, terdapat 5 indikator yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, akurasi konsep dan definisi. Kedua, akurasi prinsip. Ketiga, akurasi prosedur. Keempat, akurasi contoh fakta dan ilustrasi. Kelima, akurasi soal. Yang pertama, akurasi konsep dan definisi. Materi dalam suatu buku ajar harus disajikan secara akurat untuk menghindari miskonsepsi yang dilakukan oleh siswa. Konsep dan definisi harus dirumuskan dengan tepat dan jelas untuk mendukung tercapainya KI dan KD. Keterkaitan antar konsep dalam buku ajar dapat dimunculkan dalam bentuk uraian atau contoh, keterkaitan antara pelajaran yang satu dengan pelajaran yang lain, atau keterkaitan materi yang sedang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, akurasi prinsip. Prinsip merupakan salah satu aspek yang digunakan untuk menyusun suatu teori. Dalam buku ajar, hal ini perlu dirumuskan secara akurat agar tidak menimbulkan multitafsir bagi siswa. Ada 7 prinsip dasar yaitu, yang pertama, prinsip kebersamaan. Prinsip ini disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang bertumpu pada pemenuhan dorongan untuk mengungkapkan ide, pikiran, gagasan, perasaan, dan informasi kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, prinsip keotetikan. Prinsip ini disesuaikan dengan keotetikan bahan dan materi pelatihan berbahasa, sehingga memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemahiran fungsi berbahasanya. Yang ketiga, prinsip keterpaduan materi. Prinsip ini disesuaikan dengan penataan bahasa dan sastra. Yang keempat, prinsip keberfungsian. Prinsip ini disesuaikan pada pemulihan metode dan teknik pembelajaran. Prinsip performansi komunikatif yaitu prinsip yang dapat berupa kegiatan berbahasa, mengamati, berlatih, atau bahkan merenung. Prinsip kebertautan adalah pembelajaran kontekstual yang menuntut penggunaan media dan sumber belajar yang berupa pengalaman lisan maupun tertulis. Prinsip penilaian yaitu prinsip pembelajaran yang dapat mengukur secara langsung kemahiran siswa secara menyeluruh dan terpadu. Yang selanjutnya adalah akurasi prosedur. Breslina pada tahun 2016 mengemukakan bahwa prosedur merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai suatu sasaran tertentu. Prosedur harus dirumuskan secara akurat sehingga siswa tidak melakukan kekeliruan secara sistematis. Yang pertama adalah akurasi contoh, fakta, dan ilustrasi. Penjelasan konsep, prinsip, prosedur, atau rumus dengan penggunaan gambar, contoh, soal-soal yang menarik, fakta, dan ilustrasi yang disajikan secara akurat harus terdapat dalam suatu buku ajar. Menurut Musli pada tahun 2010, materi yang tersaji dalam suatu buku ajar ada baiknya menghadirkan contoh latihan untuk mengemukakan gagasan peserta didik.
Contoh adalah benda, ilustrasi, angka, gambar, dan lain-lain yang mendukung suatu konsep yang disajikan. Contoh bertujuan untuk memantapkan pemahaman pembaca tentang fakta, data, konsep, prinsip, generalisasi, hukum, teori, nilai, prosedur, keterampilan, dan masalah. Sedangkan fakta merupakan segala hal yang terwujud kenyataan dan kebenaran, meliputi nama-nama objek, nama-nama orang, peristiwa sejarah, lambang, dan nama tempat. Ilustrasi merupakan sebuah citra yang dibentuk untuk memperjelas suatu informasi dengan memberi representasi secara visual melalui gambar. Yang selanjutnya adalah akurasi soal. Dengan soal-soal latihan diharapkan siswa mampu memperoleh informasi lebih lanjut dari berbagai sumber lain, serta diharapkan siswa mempunyai kompetensi yang luas dan kaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek isi materi pendukung. Menurut Booklist tahun 2010 halaman 295 sampai 297 menyatakan bahwa terdapat 10 indikator mengenai materi pendukung pembelajarannya. Di antaranya pertama, kesesuaian dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Materi yang ada dalam buku ajar mencakup contoh, latihan, dan daftar pustaka harus disesuaikan dengan kondisi saat ini dan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Artinya, materi yang disajikan harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan guru. Yang kedua, kekinian, fitur, contoh, dan rujukan. Fitur-fitur yang ada dalam buku ajar mencerminkan peristiwa atau kondisi terkini. Keterkinian ini terlihat pada sumber atau rujukan yang digunakan. Fitur, contoh, dan rujukan merupakan tambahan untuk menjelaskan materi yang tersaji. 3 indikator yang digunakan menggambarkan fenomena saat ini. Pada umumnya, rujukan yang layak digunakan dalam buku ajar maksimal menggunakan rujukan 5 tahun terakhir. Yang ketiga, penalaran. Penalaran berperan pada saat siswa harus membuat kesimpulan. Oleh karena itu, materi dalam buku ajar perlu memuat uraian, contoh, tugas, pertanyaan, atau soal latihan yang mendorong siswa untuk secara runtut membuat kesimpulan yang benar. Materi dapat pula memuat soal-soal terbuka, yaitu soal-soal yang menuntut siswa untuk memberikan atau strategi penyelesaian yang bervariasi. Penalaran ini dapat mengasah daya ingat dan tingkat pemahaman peserta didik mengenai materi yang sudah dipelajari. Yang keempat, pemecahan masalah. Buku ajar yang berkualitas harus mampu memiliki sajian materi dalam buku ajar, perlu memuat beragam strategi dan latihan pemecahan masalah. Pemecahan masalah meliputi memahami masalah, merancang model, memeriksa hasil, mencari solusi yang layak, dan menafsirkan solusi yang diperoleh untuk menumbuhkan kreativitas siswa. Yang kelima, keterkaitan antar konsep. Keterkaitan antar konsep dalam buku ajar dapat dimunculkan dalam uraian atau contoh. Hal ini dimaksudkan untuk membantu siswa dalam membangun jaringan pengetahuan yang utuh. Selain itu, perlu juga ditunjukkan keterkaitan pelajaran satu dengan pelajaran lainnya, atau keterkaitan antara materi satu dengan materi lainnya yang sedang dipelajari dan kehidupan sehari-hari, agar siswa menyadari manfaat materi tersebut dalam kehidupan. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan dari poin materi pendukung. Selanjutnya, komunikasi. Materi dalam buku ajar hendaknya memuat contoh atau latihan untuk mengkomunikasikan gagasan, baik secara tulis maupun lisan. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas keadaan atau masalah yang sedang dipelajari atau dihadapi. Selanjutnya, penerapan. Materi dalam buku ajar seharusnya memuat uraian, contoh, atau soal-soal yang menjelaskan penerapan suatu konsep dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dimaksudkan agar siswa dapat menerapkan konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kemenarikan materi. Materi dalam buku ajar hendaknya memuat uraian, strategi, ilustrasi, sketsa, foto, cerita, atau sejarah. Yang menarik dapat menimbulkan minat siswa untuk mengkaji lebih jauh. Apabila siswa tertarik atau terangsang, maka ia akan pelajarinya lebih jauh.
Selanjutnya, mendorong untuk mencari informasi lebih lanjut. Materi dalam buku ajar hendaknya memuat tugas-tugas yang mendorong siswa untuk memperoleh informasi lebih lanjut atau lebih dalam. Hal ini dapat digali melalui internet, buku, ataupun artikel. Selanjutnya, materi pengayaan. Materi dalam buku ajar sebaiknya menyajikan uraian, contoh, atau soal pengayaan yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas atau akan dibahas, sehingga sajian materinya lebih luas atau lebih dalam daripada materi yang dituntut dalam kompetensi dasar. Dengan pengayaan ini, diharapkan siswa mempunyai kompetensi yang lebih luas atau lebih jauh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelayakan bahasa pada buku ajar. Kelayakan bahasa pada buku ajar juga merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena nantinya akan berpengaruh terhadap pemahaman siswa dalam memahami materi-materi pada buku ajar. Menurut Musli tahun 2010, terdapat 3 indikator yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kesesuaian pemakaian bahasa dengan tingkat perkembangan siswa. Yang kedua adalah pemakaian bahasa yang komunikatif. Dan yang ketiga adalah pemakaian bahasa sesuai dengan keruntutan dan keterpaduan alur berpikir. Nah, selain itu, terdapat indikator-indikator lain yang juga harus diperhatikan. Yakni yang pertama adalah bahasanya harus lugas. Materi dianggap lugas apabila memenuhi 3 aspek. Yang pertama adalah ketepatan kata, yang kedua adalah keefektifan kalimat, dan yang ketiga adalah kebakuan istilah. Bahasa yang digunakan pada buku ajar haruslah sederhana dan membantu siswa dalam memahami materi pelajaran. Yang kedua adalah keefektifan kalimat. Maksudnya adalah dalam buku ajar harusnya menggunakan kalimat tunggal atau kalimat majemuk sederhana sehingga dapat menghindari adanya makna ganda. Dan yang ketiga adalah kebakuan istilah, yaitu menggunakan kaidah ejaan, lafal, struktur, dan juga sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Aspek yang kedua yakni komunikatif. Maksudnya adalah pesan atau informasi yang disampaikan menggunakan bahasa yang lazim dalam komunikasi tulis bahasa Indonesia. Selain itu, juga harus memiliki nilai kesantunan, baik dan sopan, serta sesuai dengan adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Saya akan menyampaikan kelanjutan dari pembahasan yang telah disampaikan oleh penyaji sebelumnya, yaitu mengenai aspek kebahasaan. Aspek ketiga yaitu aspek dialogis dan interaktif. Dalam buku ajar, kebahasaan harus dialogis dan interaktif. Artinya, buku ajar dapat memotivasi peserta didik untuk giat belajar, membangkitkan rasa senang, mendorong belajar secara tuntas, meningkatkan daya nalar dan rasa ingin tahu peserta didik. Penggunaan bahasa harus merangsang peserta didik untuk mempertanyakan suatu hal yang lebih jauh dan mencari jawaban secara mandiri melalui buku teks atau sumber informasi lainnya. Aspek yang selanjutnya adalah aspek ketepatan pilihan kata. Ketepatan pilihan kata adalah kesanggupan sebuah kata untuk memunculkan gagasan-gagasan yang tepat pada imajinasi pembaca. Artinya, buku ajar haruslah dapat membantu siswa untuk belajar dan membaca sambil berimajinasi, supaya maksud yang disampaikan penulis tersampaikan dengan baik. Aspek kelima, kesesuaian dengan perkembangan peserta didik. Penggunaan struktur kalimat dalam buku ajar haruslah sesuai dengan tingkat penguasaan bahasa dan tingkat perkembangan kognisi siswa. Menurut Solchan tahun 2014, buku teks harus menggunakan kalimat yang sesuai dengan tingkat kematangan siswa. Tingkat kematangan siswa ini meliputi kematangan intelektual atau kognisi dan tingkat kematangan emosional. Yang selanjutnya adalah keterbacaan bacaan. Keterbacaan bacaan berasal dari kata readability yang merupakan turunan dari readable, artinya dapat dibaca atau terbaca. Keterbacaan adalah hal tentang terbaca tidaknya suatu bahan bacaan tertentu oleh pembacanya. Jadi, keterbacaan inilah yang mempersoalkan tingkat kesulitan atau tingkat kemudahan suatu bahan bacaan tertentu bagi pembacanya. Keterbacaan
merupakan ukuran tentang sesuai tidaknya suatu bacaan bagi pembacanya, dilihat dari segi tingkat kesukaran atau kemudahan wacananya. Muklis menyatakan bahwa keterbacaan adalah tingkat kemudahan suatu tulisan untuk dipahami. Menurutnya, keterbacaan berkaitan dengan pemahaman. Bacaan yang memenuhi kesesuaian keterbacaan ialah bacaan yang dapat dipahami oleh pembaca. Bacaan yang tidak bisa atau sulit dipahami pembaca merupakan bacaan yang tidak sesuai dengan keterbacaan. Bacaan yang terlalu mudah dipahami juga merupakan bacaan yang tidak memenuhi kesesuaian keterbacaan. Para ahli telah menawarkan berbagai cara atau rumusan untuk mengukur keterbacaan, misalnya rumusan Speck, Smoke, dan text clocks. Namun cara-cara yang digunakan oleh para ahli belum ada yang memuaskan. Faktor yang diukur dalam keterbacaan antara lain struktur bahasa yang meliputi kata, frasa, klausa, dan kalimat, dan juga wacana. Jenis isi bacaan meliputi tipografi dan minat pembaca. Cara yang umumnya dipakai untuk mengukur keterbacaan adalah dari segi struktur bahasa dan jenis isi bacaannya. Struktur bahasa dengan formula keterbacaan, sedangkan jenis isi bacaan dengan text clocks atau teks rumpang. Kekomunikatifan indikator pemakaian bahasa yang komunikatif diarahkan pada hal-hal berikut. 1. Keterbacaan pesan. Pesan dalam buku ajar disajikan dengan bahasa yang menarik, jelas, tepat sasaran, tidak menimbulkan makna ganda, menggunakan kalimat efektif, dan lazim dalam komunikasi tulisan bahasa Indonesia sehingga mendorong siswa untuk mempelajari buku tersebut secara tuntas. 2. Keterbacaan kaidah bahasa Indonesia. Kata dan kalimat yang digunakan dalam menyampaikan pesan mengacu pada kaidah bahasa Indonesia. Ejaan yang digunakan mengacu pada PUEBI. Penggunaan istilah yang menggambarkan suatu konsep, prinsip, asas atau sejenisnya harus tepat makna dan konsisten. 3. Keruntutan dan keterpaduan alur pikir. Indikator keruntutan dan keterpaduan alur pikir dalam pemakaian bahasa Indonesia meliputi keruntutan atau keterpaduan antar bab. Yang kedua, keruntutan dan keterpaduan antar paragraf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.